Halo, perkenalkan nama saya Trifonja Chemistry dengan NIM 1801060018. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Cembra Profesional itu untuk penggambaran struktur-struktur senyawa secara manual menggunakan tools yang ada di sini. Nah, langsung saja yang pertama saya akan menggambar struktur daripada pentana. Jadi pentana itu mempunyai 5 atom karbon. Yang pertama kita mengklik tools text. Di sini akan disediakan kotak dialog teks yang dapat kita gunakan untuk menempatkan unsur ini CH3 ya teman-teman. Kemudian karena pentana itu dia berikatan tunggal semua, maka kita menggunakan solid bond atau ikatan tunggal pada semua ikatan dari pentana. Kemudian kita masuk pada atom karbon yang kedua. Nah, pada atom karbon yang kedua ini kita usahakan muncul tanda ini, baru kita klik, sehingga ketika kita blok atau kita menggunakan tools ini ya, marker, maka dia akan terbaca secara baik. Kemudian kita masuk pada atom karbon yang ketiga. Kita lakukan hal yang sama ya teman-teman. Usahakan sampai tanda ini muncul, baru kita mengklik kotak dialog teksnya. Oke. Sudah ada 4 atom karbon. Di sini kita buat atom karbon yang berikutnya. Nah, setelah kita buat, kita bisa memblok ini struktur dari pentana ini menggunakan aplikasi tools marking. Nah, di sini apabila yang sudah kita buat benar, maka dia akan terblok secara keseluruhan. Mari kita cek apakah struktur ini sudah benar atau belum dengan menggunakan kita mengklik menu structure, kemudian pilih check structure. Nah, di sini dikatakan tidak menemukan kesalahan, yang berarti struktur yang sudah kita buat ini dia benar. Sekarang kita akan memberi nama ya dengan mengcopy struktur to name. Nah, namanya adalah pentana. Kemudian kita buat struktur yang kedua, yaitu pentena. Jadi perbedaannya hanya pada atom karbon yang kedua. Atom karbon yang pertama ya, untuk pentena di sini dia mempunyai ikatan rangkap 2. Kemudian nanti pentana salah ya. Kemudian nanti pentuna maaf. Kemudian nanti pentuna dia mempunyai ikatan rangkap 3 pada atom karbon yang pertama. Seperti ini, kemudian kita tarik. Oke. Kemudian selanjutnya untuk atom karbon berikutnya tetap ikatan rangkap 1 ya teman-teman, atau ikatan tunggal. Maaf, bukan rangkap 1. Kalau rangkap berarti lebih dari 1. Kemudian kita melakukan hal yang sama ya, jadi selalu ingat sampai muncul tanda tadi ya, baru kita mengklik kotak dialog teksnya. Oke. Baik. Setelah ini kita klik tools marquee untuk membloknya. Kemudian kita klik menu structure dan check structure, dan ya betul ya, jadi struktur yang sudah kita buat ini dia benar. Kemudian kita lihat apakah namanya, ya namanya pentena. Tapi karena aplikasi ini berbasis English, jadi dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk pentuna di sini dia untuk atom karbon yang pertama dia harus mempunyai ikatan rangkap 3. Jadi tarik seperti ini. Kemudian
cek ya. Ya, ini sudah benar ya. Berarti kita tinggal langsung mengkonversi dia ke namanya. Seperti ini. Kemudian kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu 1 bromo 2 metil sikloheksana. Nah, karena sikloheksana maka kita menggunakan tools cincin sikloheksana. Di sini juga disediakan. Jadi kita tidak perlu susah-susah menggambar ya. Kemudian karena di sini 1 brom, maka pada ikatan atom karbon yang pertama kita tempatkan brom. Untuk brom dan karbon dia memiliki ikatan kovalen karena brom dia terdapat pada periode 6A, kemudian karbon 4A, jadi dia sama-sama unsur non-logam, sehingga ikatan yang terjadi yaitu ikatan kovalen. Kemudian kita pada atom karbon yang kedua pada sikloheksana kita tempatkan metil ya, metil yaitu CH3. Oke, CH3. Nah, seperti ini. Kemudian kita blok menggunakan tools marker dan kita cek apakah sudah benar atau belum. Oke, sudah benar. Kemudian kita konversikan dia. Jadi namanya 1 bromo 2 metil sikloheksana. Setelah itu kita juga diminta untuk mengkonversi dari nama ke struktur. Jadi kita masukkan nama dan akan muncul strukturnya seperti apa. Di sini kita diminta untuk membuat phenolphthalein. Nah, jangan lupa untuk menggunakan tulisan dalam bahasa Inggrisnya sehingga dia akan muncul dan terbaca ya. Karena kalau dalam bahasa Indonesia maka dia tidak akan terbaca. Kemudian setelah muncul ya, jadi struktur daripada phenolphthalein seperti ini teman-teman. Kemudian kita konversikan dia ke dari struktur ke nama untuk mendapatkan nama IUPAC daripada phenolphthalein. Oke, nama IUPAC di sini kita pindahkan ya, pindahkan ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi ini nama IUPAC dari phenolphthalein. Nah, setelah itu kita akan melihat struktur 3 dimensi. Struktur 3 dimensi daripada kelima ya, kelima atom ini. Kita masuk dari pentana dulu. Jadi kita blok dia seperti ini, kemudian kita pilih menu view dan kita pilih show chem 3D Kotlin window. Maka nanti dia akan muncul ya jendela untuk 3 dimensi daripada struktur ini ya, pentana. Jadi dia seperti ini. Di sini juga ada 5 pilihan ya untuk jenis struktur 3 dimensi yang kita inginkan. Ada yang hanya garis, kemudian ya dia hanya garis ya, kemudian ada yang stick, ada yang ball and stick, kemudian ikatannya silinder, kemudian ada yang seperti ini ya. Jadi kita bisa melihatnya seperti ini. Kemudian ada juga kita mau lihat dari pentena. Jadi pentena dia ikatannya seperti ini. Seperti ini ikatan dari pentena. Jadi apabila kita ingin membuat dia berputar secara otomatis, kita bisa menggunakan spin. Jadi ini ada 2 spin, ada spin yang membuat dia berputar dari kiri ke kanan, kemudian ada juga yang membuat dia kebalikannya dari itu, jadi berputar dari kanan ke kiri. Kemudian kita mau lihat juga untuk struktur yang ketiga yaitu pentuna. Jadi struktur dari pentuna seperti ini teman-teman, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan struktur dari 1 bromo 2 metil sikloheksana? Ya ini jelas sekali ya. Di sini oke, untuk ikatan. Jadi sini ada atom
Jadi brom berikatan langsung dengan C yang pertama, kemudian ada metil. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana struktur 3 dimensi dari phenolphthalein. Blok semua. Wow, ternyata struktur dari phenolphthalein lumayan kompleks, sedikit lebih rumit dari satu brom tadi ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya aplikasi ChemDraw profesional ini mudah untuk kita operasikan. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita bisa menggambar struktur-struktur dari senyawa yang kita inginkan. Kemudian selain itu juga apabila kita tidak mengetahui strukturnya, kita bisa juga menggunakan tadi ya struktur name to convert name to struktur tadi untuk melihat strukturnya dengan hanya memasukkan nama dari struktur yang kita inginkan, walaupun tetap ya harus dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi seperti itu penjelasan saya tentang tugas penggunaan aplikasi ChemDraw profesional khusus untuk penggambaran struktur-struktur dari senyawa yang ada tadi secara manual menggunakan tools-tools yang ada ini ya. Jadi seperti itu, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan tambahnya saya mohon agar dapat dikritik dan saran sehingga bisa memberikan saya pengetahuan yang lebih lagi. Terima kasih.